Damai di hati. Damai di hati. Halo. Ya, ada lagi tuh dari kirim masyarakat. Biasa butuh apa? Ada bilang kenapa tadi begini? Sebelum kita Pak Hendrik, Masih ada satu main keyboard. Saya belum menjadi mau dibuat ini, wali mau dibuat menjadi pekerja. Mari, di dalam. Mari, Pak Kacap ya. Pak sana, ini terserah. Bapak di sana, Bapak di sini, terlalu kecil. Oh ya, berarti foto di sebelah oke, nanti boleh. Udah tua, terbaik. Kiriman orang. Shalom, damai di hati, puji Tuhan, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum ibadah dimulai, mau disampaikan kepada kita semua bahwa untuk tata ibadah sudah di-share di WA Group, tolong dibuka karena di sini ada puji-pujian, pelayan khusus dan semua.
semua jemaat maksudnya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pertama-tama kita patut menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan karena kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kita di sepanjang hari ini. Tuhan sudah boleh menuntun kita semua. Kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, amat terlebih nafas kehidupan, dan kita telah menerima begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Dan tentunya sebagai umat kepunyaan Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih atas semua berkat dan anugerah Tuhan. Dan untuk itu kita akan bersekutu, beribadah bersama dengan keluarga Pelealu Waterkam dalam ibadah kolom 7 Gemim Kinamang dalam Minggu Sengsara kedua. Dan perlu disampaikan bahwa ibadah kolom 7 Jemaat Gemim Kinamang di hari ini, Kamis 4 Maret tahun 2021, akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Pendeta Keti Maria Supit Tiko Alu STH. Baik jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, diundang berdiri, kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 13 ayat 4, Allah Bapa Tuhan, diawali oleh pelayan khusus. Allah kami yang esa, Bapa Putra Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa Putra dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu. Puji syukur kepada-Mu. Kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Menjulang nyata atas bukit Kala. Menjulang nyata terang benderang salib-Mu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala memancarkan si agung dan restu. Seluruh sama mengadang yang mesra bagai peluh merindukan di ufuk timur pagi merekam. Jemaat silakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa melalui pujian Kidung Jemaat 467, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi paduku.
menang, dan aku tolak orang berdosa. Pikiran tak tutupku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikanlah ku kasih-Mu mesra. Amin. 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 Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang sambil melihat kepada salib mengaku dosa di hadapan Allah. Yesaya 53 ayat 4 dan 5 sebagai nas pemberitaan anugerah Allah. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah, kasih yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku, pujian dari hatiku. Selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau putraku. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Pada malam hari ini ya Bapa, dalam persekutuan umat-Mu yang ada di jemaat Kolom 7 Gemim Kinamang, di tengah keluarga hamba-Mu di tempat ini, keluarga Pelealu Waterkam, semua kami yang sudah hadir dan kami yang beribadah dari rumah masing-masing, kami sehati menaikkan ucapan syukur karena Tuhan Allah kami di dalam nama Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kami. Engkau dengan kasih-Mu selalu menyertai kami. Perjumpaan kami saat ini dan juga lewat ibadah Zoom ini Tuhan, kami semua sehati mengagungkan Engkau karena Engkau Allah di dalam nama Yesus Kristus,
Tuhan Juru Selamat kami, yang selalu menyatakan maksud-maksud-Mu melalui firman-Mu. Saat ini kami akan membaca Alkitab, ya Bapa. Tolonglah kami, agar saat kami membaca, kami diberi pengertian dan hikmat dari Tuhan, melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami diberi kemampuan untuk mengerti secara iman yang benar apa yang Kau kehendaki bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Terangi hati kami semua, Bapa. Berbicaralah di tengah persekutuan kami, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab, Perjanjian Lama, dalam kitab Nehemia pasal 7 ayat 61 hingga ayatnya yang ke-73. Sekali lagi kitab Nehemia pasal 7 ayat 61 hingga 73. Jemaat diundang berdiri. Pembacaan kita adalah bagian perikop tentang daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Melah, Tel Harsah, Kerub, Adon, dan Imer, tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda, 642 orang. Dan dari antara para imam, Bani Barsilai itu mengistri seorang anak perempuan Barsilai, orang Gilead itu. Dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah. Tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak, mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 245 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Sebagian dari kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu. Sedang kepala daerah memberi sumbangan untuk perbendaharaan 1.000 dirham emas, 50 buah bokor penyiraman, dan 530 helai kemeja imam. Pula beberapa kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk perbendaharaan pekerjaan itu 20.000 dirham emas dan 2.200 mina perak. Dan yang disumbangkan oleh orang-orang lain adalah 20.000 dirham emas, 2.000 mina perak, dan 67 helai kemeja imam.
Adapun para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu dan para penyanyi, juga sebagian dari rakyat, para budak di bait Allah dan semua orang Israel yang lain menetap di kota-kota mereka. Demikian pembacaan Alkitab, disilakan duduk. Tuhan Yesus kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang penata layanan tidak dapat dipisahkan dengan apa yang disebut dengan tanggung jawab. Tanggung jawab dalam mengatur, tanggung jawab dalam mengurus sesuatu, termasuk juga di bidang pelayanan. Pembacaan kita dalam Nehemia 7 ayat 61 hingga 73 adalah bagian dari tanggung jawab seorang Nehemia untuk mengatur, untuk mengurus orang-orang Israel. Yang dalam pembacaan kita, mereka yang pulang dari pembuangan. Yang kalau kita pelajari, apa yang dilakukan oleh Nehemia itu berawal dari dia seorang juru minum raja. Juru minum berarti orang kepercayaan, yaitu Raja Artasasta. Dan ini bukan orang sembarangan. Kalau bukan orang kepercayaan, tentu tidak diberi tanggung jawab ini. Karena kalau juru minum dia mesti tes-tes itu raja minum. Aman atau tidak? Tidak aman, dia lebih dulu mau dapat. Tapi Nehemia dipercayakan dalam tugas ini, dia tetap seorang Yahudi yang peduli terhadap bangsanya. Yang kalau pasal 1 orang baca bagaimana ketika Nehemia mendengar berita buruk yang dialami oleh bangsanya, mereka itu yang terhindar dari penawanan, jadi tidak semua diangkut sebagai orang tawanan buangan di kerajaan Babel. Ada yang sisa merdorong tinggal di daerah itu. Sampai juga berita buruk tentang hancurnya tembok Yerusalem. Berita ini membuat Nehemia sedih. Dia menangis, tapi dia tidak meratapi begitu saja. Tindakan yang dia ambil ketika dengar bad news ini, berita buruk tentang sesama bangsanya, apa yang ia lakukan? Itu terbaca di ayat pasal 1. Dia berdoa dan berpuasa. Lebih kita menghayati kalau orang nanti baca isi doa daripada Nehemia pada pasal 1. Dia tidak saja sedih, menangis, berdoa dan berpuasa. Tapi dia datang minta kepada raja untuk membangun kembali tembok dan pintu kota Yerusalem yang sudah hancur. Berarti dia berjuang. Dan Tuhan berkenan atas perjuangannya ini. Kita tahu pembangunan kembali tembok Yerusalem tidak mudah, ada banyak penentang. Tapi di tengah tantangan, tembok itu boleh selesai. Selanjutnya upaya daripada Nehemia, bagaimana menata kota. Tapi juga bagaimana menata orang-orang yang tinggal. Bagaimana mengatur orang-orang yang tepat pada tugasnya. Nehemia sangat teliti. Dalam pembacaan kita ikuti. Dijelaskan sampai silsilah. Ditelusuri dengan cermat.
menetapkan kriteria yang jelas. Siapa itu penjaga-penjaga yang dapat dipercaya, yang takut akan Tuhan? Siapa tugas pengawasan? Siapa di mana tempat yang tepat? Jadi Nehemia tidak asal menempatkan orang. Nehemia bukan saja menata secara pembangunan fisik, secara kota dan teritorialnya. Pasal-pasal sebelum pembacaan kita menjelaskan Nehemia juga memperhatikan sesama bangsanya, mendengar dan peduli keluhan-keluhan yang disampaikan oleh sesama bangsanya. Apalagi keluhan-keluhan para perempuan. Kalau orang baca pada pasal sebelum, mereka berteriak, anak-anak kami banyak, tidak ada makanan. Nehemia itu tidak membahas apa keluhan itu. Mungkin secara manusia kasarnya, siapa suruh anak banyak, punya mendapat kasih makan. Tidak, saudara-saudara. Mereka mengeluh orang perumah sogade untuk bayar pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, oleh raja. Pokoknya segala penderitaan yang dialami oleh sesama bangsanya dalam penindasan ekonomi pada waktu itu, bahkan penindasan terhadap perempuan sebab ada yang mau bayar pajak, kurang kasih DP anak perempuan. Jadi ada penindasan hak asasi manusia perempuan. Nehemia kalau terbaca luar biasa, sangat menarik. Dia tidak langsung berkomentar, tapi dikatakan Nehemia berpikir masak-masak. Tapi kemudian dia berjuang. Dia menghadap pemerintah, raja, untuk membela sesama bangsanya yang dalam posisi yang lemah. Yang tidak berdaya, yang diperdaya. Yang tidak berdaya, diperdaya. Nehemia bersuara kepada pemerintah seperti ini. Tidaklah patut kamu lakukan itu. Sedang dia sejadi bupati di pemerintahan Raja Artasasta. Selama 12 tahun. Pasal 5 ayat 14 dikatakan, dia tidak pernah ambil hak bupati. Dia tidak pernah ambil DP hak sebagai bupati. Itu sosok Nehemia. Karena apa? Apakah dia mau menyombongkan diri? Tidak. Ayat 15 pasal 5 dikatakan, karena takut akan Allah. Luar biasa Nehemia ini. Selanjutnya bagaimana dia menata pelayanan secara teliti dan efektif. Untuk pelayanan yang lebih dan lebih lagi. Pembacaan kita berapa jumlah yang pulang dari pembuangan. Supaya tidak ada yang tercecer. Tidak ada yang hilang. Dia teliti harus jelas silsilah. Karena selama dalam pembuangan terjadi kawin campur. Kawin dengan perempuan yang menyembah berhala. Dan kalau menjadi imam, itu tidak diizinkan. Mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus. Tadi ayat 65 kita baca. Nehemia menetapkan kriteria. Dia menata kota,
menata orang-orang siapa, di mana, untuk apa, dan dilaksanakan dengan teliti, cermat, untuk mengembalikan kewibawaan kota Yerusalem yang dipahami sebagai kehadiran pemerintahan Allah. Oleh karena itu, kemurnian hidup Israel sangat dikedepankan. Silsilah harus jelas, dan peraturan harus terang benderang dengan proses Urim dan Tumim yang ada pada jubah imam besar. Nehemia mengangkat makna fungsi jabatan imam sangat-sangat penting. Oleh karena itu, identitas imam harus murni. Dia menetapkan petugas-petugas, penjaga, penunggu pintu, para penyanyi, didata semua. Tapi juga keikutsertaan orang Israel untuk mengambil bagian dalam tanggung jawab penata layanan kita ikuti. Melalui apa yang mereka sumbangkan. Luar biasa, ada pekerjaan pembangunan, ada perbendaharaan, yang diperlukan sampai pakaian imam. Kali dengan atribut-atribut yang dipergunakan. Dan dicatat semua. Kepala keluarga, kepala daerah, pejabat yang menyumbang, dan lain-lain. Dan apa yang dibuat Nehemia? Mendapat apresiasi dari semua pihak. Semua ikut apa yang diatur Nehemia. Semua yang menetap di kota-kota mereka. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Kalau kita ikuti pergerakan Nehemia ini, betul-betul murni dari hati yang tulus, dari hati yang tergerak, hati yang concern terhadap bangsanya, bahkan terhadap kota Yerusalem sebagai pusat peribadatan umat. Apa yang dilakukan oleh Nehemia benar-benar dilandaskan pada motivasi yang benar, yang didorong awal oleh doa dan puasa. Dan satu hal yang penting, Nehemia berfokus kepada Allah. Nehemia memiliki apa yang kita sebut dengan integritas yang jelas, sebab jabatan bupati pun komitmennya tidak bergeser. Jabatan bupati pun ia tetap konsisten pada panggilannya. Sehingga apa yang dikatakan efektivitas penata layanan dapat diwujudkan. Nehemia bekerja dengan teliti dan tuntas. Apa makna bagi kita? Selaku gereja Masehi Injili di Minahasa. Sekarang saya kutip dari buku MTPJ, di sana dilaporkan, kita ditata dalam pelayanan 127 wilayah. Waktu saya pensiun 96 wilayah. Sekarang sudah 127 wilayah. Kita Jemaat Kinamang adalah bagian dari 1010 jemaat. Saya ikuti terbentuk jemaat Wilken di Tomohon, di dekat pusat pasar itu, jemaat ke-1000. Sekarang lewat pelaporan yang ada, data yang ada sudah 1010 jemaat. 127 wilayah. Kita kolom 7 adalah bagian dari
10.726 kolom yang ada dalam pelayanan untuk ini. 10.726 kolom. Belajar dari renungan tentang kinerja daripada Nehemia ini, maka kita diantar untuk menjadi Nehemia baru masa kini. Melandaskan hidup dan kepelayanan kita dalam doa dan puasa. Peduli terhadap sesama kita. Kita diantar untuk membangun penata layanan yang berintegritas. Menata pelayanan secara efektif dan efisien. Secara berdaya guna dan berhasil guna. Nantinya orang mau jadi kolom berapa dalam penataan, dalam pemetaan atau apa namanya. Kita semua fokus kita tidak bergeser. Semua mau melayani Tuhan. Orang mau bagaimana diatur, orang tetap ikut aturan. Dan kita tetap, saya suka pakai kata fokus, melayani Tuhan, melayani sesama, melayani jemaat. Ada jabatan atau tidak, kita tetap melayani. Seperti yang kita jalani. Sekarang tahun keempat, periode pelayanan. Saya mengalami di dalamnya. Dan kita semua ada bersama-sama. Kita bersama-sama dan bersama kita pasti bisa. Saling menggembalakan, mencari yang hilang, mengumpulkan yang tercerai-berai. Kita saling memperlengkapi dengan segala karunia talenta yang Tuhan berikan. Kita saling menguatkan, saling mendoakan. Agar kita semakin kuat diikat dalam persekutuan yang sangat kuat oleh dan di dalam dan kepada Dia, Yesus Kristus, Tuhan yang menderita sampai mati di kayu salib untuk keselamatan kita. Terpujilah Tuhan yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan yang kita siapkan bagi Tuhan dalam ibadah ini, persembahan yang biasa kita lakukan dalam ibadah kunjungan rumah tangga, tetapi di Minggu Sengsara ini kita disiapkan untuk persembahan diakonal. Nanti kita bawa di depan setelah persembahan yang dijalankan. Nas persembahan Injil Lukas 20 ayat 25. Kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kepala yang berdarah mengiringi kita. Kepala yang berdarah terkutuk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang
patutku kagumi, terima hormatku. Oh wajah yang mulia, yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia sekarang di ludahi, dihina, dicerca, disiksa, dilukai, yang salah siapakah? Jika ada pokok doa, dimohon disampaikan. Hari ulang tahun. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Tak putus-putusnya kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur karena masih ada kesempatan Tuhan anugerahkan kepada kami pada malam hari ini. Di tempat ini maupun dari rumah masing-masing. Kami beribadah. Kami meyakini Engkau Allah Maha Hadir. Engkau hadir di jam yang sama di tempat yang berbeda. Itulah Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Karena itu segala puji, syukur, hormat hanya kepadamu Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Semangati kami seperti semangat Nehemia yang menata pelayanan secara efektif dan efisien untuk kemuliaan nama Tuhan, yang bekerja melayani dengan teliti, yang selalu berfokus kepada Allah penyelamat. Dan karena itu kiranya kami memiliki semangat melayani dengan tulus yang dilandaskan pada doa dan puasa, yang terus mengandalkan Tuhan, berfokus kepada Allah yang memanggil kami di dalam Kristus sebagai gereja Tuhan yang Kau tempatkan di dunia ini, bahkan sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya kami diberi kemampuan dan hikmat dari Tuhan untuk menata kehidupan kami sebagai keluarga Kristiani agar selalu berada pada jalan yang Kau kehendaki Tuhan.
menata pekerjaan tanggung jawab yang Tuhan beri dalam bidang tugas kami masing-masing, dalam hidup rumah tangga, dalam usaha, dalam mata pencarian, dalam kerja kami, dalam pelayanan, dalam apapun yang kami perjuangkan dalam hidup ini. Engkau kiranya menjadi landasan yang kokoh bagi kami untuk menata kehidupan kami, pekerjaan dan pelayanan yang Kau perkenankan. Sehingga semua membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dari latar belakang hidup kerja dan pelayanan kami telah menyatakan persembahan syukur kami melalui apa yang kami siapkan dalam persembahan malam hari ini, tetapi juga persembahan diakonal di masa-masa perasa sengsara Tuhan Yesus ini, agar kami semakin bertumbuh untuk peduli terhadap sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Kiranya semua berkenan di hadapan Tuhan, dan ajar kami Tuhan untuk tidak melupakan Tuhan dalam kondisi apapun, karena Engkau sumber dari segala sumber kehidupan dan penghidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau memberkati kami, jemaat Kinamang, secara khusus kami ada di kolom 7 ini. Para pelayan khusus, Penatua Syamas, para UPK Bipra, bahkan juga pelayanan lansia. Tim doa, Tuhan berkati kami untuk terus bergandengan tangan dan konsisten terhadap komitmen untuk melayani seperti yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kami. Bergandengan tangan satu dengan yang lain, bekerja sama, saling menggembalakan, saling menguatkan, saling mendoakan, bertumbuh bersama dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Semua Bapak, Ibu, pemuda dan remaja sampai anak-anak sekolah minggu, kiranya Tuhan terus memberkati keluarga-keluarga yang ada di kolom 7, baik yang tinggal di jemaat maupun yang ada di luar daerah ataupun di luar negeri, dalam berjuang, merantau, berusaha, biar sebagaimana Tuhan menyertai di sini, di daerah kami, Tuhan pula menyertai anggota-anggota keluarga kami yang jauh dalam kehidupan, dalam tugas dan pekerjaan. Bentengi dengan anugerah-Mu seperti perisai, dan satukan di dalam satu iman, harap, kasih kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kiranya mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Kelemahan tubuh yang dialami apapun itu, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Jamahlah semua mereka yang sakit. Anggota-anggota keluarga kami, yang dekat maupun yang jauh, yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang berjuang melawan sakit, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Termasuk juga orang tua keluarga Tamaka Mamangke, keluarga Mamangke, Lengke, Bapak dan Ibu di hari tua. Juga Ibu Umi Sainat, para orang tua lanjut usia, Tuhan tolong. Orang-orang sakit juga Penatua Encik Pingkan, kami percaya Tuhan tidak tinggalkan. Dan mungkin yang hadir malam hari ini
terganggu kesehatan tapi tidak merintangi kerinduan untuk beribadah bersama. Tuhan tahu siapa mereka, jamah dan sembuhkan, pulihkan dengan kuasa ajaib-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkan iman percaya, termasuk mereka yang ada di rumah-rumah sakit ataupun di rumah sendiri, mereka yang terpapar COVID-19, Tuhan, Engkau sembuhkan kiranya dengan kuasa-Mu. Dan tolonglah kami untuk menghargai kesehatan yang Tuhan beri bagi diri kami, tapi menghargai kesehatan orang lain, bahkan lingkungan alam di mana kami ada, dengan mengikuti protokol kesehatan secara disiplin. Betapa berharganya kesehatan yang Tuhan beri. Tapi kami tetap percaya Engkau berkuasa memutus mata rantai penularan COVID-19 dengan cara Tuhan yang ada di dunia ini, di bangsa kami, di daerah kami, di lingkungan di mana kami ada. Kami yakin Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Tenaga-tenaga kesehatan, tenaga medis yang ada di garda depan melayani para pasien COVID-19. Tuhan, lindungilah kiranya. Bahkan keluarga mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kepadamu bagi gereja-gereja, khususnya gereja Masih Injili di Minahasa, di mana kami ada bersekutu, bersaksi dan melayani. Yares Jemaat Wilayah Sinode juga dalam rangka persiapan sidang Majelis Sinode Istimewa untuk perubahan tata gereja. Mohon petunjuk daripadamu Tuhan, agar hadirnya gereja Masih Injili di Minahasa sungguh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Gemim Kinamang juga Tuhan berkati badan pekerja, para pendeta, Pelsus, Syamas, Penatua, UPK Bipra, kelompok fungsional, lansia, komisi-komisi kerja, semua perangkat pelayanan diberkati, bahkan jemaat dari kolom 1 hingga kolom 7. Kostor serta pegawai. Kami berdoa ya Tuhan untuk tahun ini dalam persiapan untuk memilih pelayan-pelayan khusus, perangkat pelayanan untuk kesinambungan pelayanan gereja menjawab panggilan-Mu di tengah dunia ini. Kiranya Tuhan berkati, supaya kami bergandengan tangan, diikat dalam kasih persaudaraan yang rukun, dan tidak akan ada yang memisahkan kami dari kasih Tuhan dan panggilan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk aktivitas pelayanan kolom, ibadah rumah tangga, pelayanan doa, dan pelayanan Bipra. Kami serahkan dalam campur tangan Tuhan. Juga pelayanan ibadah rumah tangga untuk minggu depan, kami mohon Tuhan, Engkau juga campur tangan. Agar kami semua baik di rumah maupun di tempat ini yang boleh berkumpul, kami semua ada dalam persekutuan. Termasuk juga mereka yang jauh, tapi rindu dan mengikuti melalui alat teknologi komunikasi melalui aplikasi Zoom secara virtual. Tuhan, Engkau, kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh ruang, waktu, dan gerak. Kami ada di sini, saudara-saudara kami di rumah, dan di tempat mereka yang jauh maupun dekat. Kami mengalami kuasa dan kehadiran Tuhan memberkati kami. Berkati Tuhan pemerintah kami,
di pusat sampai di kabupaten, provinsi, kabupaten, kota, desa, kelurahan. Berkatilah secara khusus anak-anakmu yang memegang jabatan strategis, pakai sebagai alatmu Tuhan. Berkati senantiasa segala program pemerintah kami. Jauhkan bangsa kami dari rupa-rupa kejahatan yang mau memecah belah. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat, dahsyat melindungi kami, bangsa ini, pemerintah dan masyarakat yang takut akan Tuhan. Kami dijauhkan dari segala bahaya apapun yang mengancam kami. Beri rukun damai dalam kepelbagaian kami, latar belakang. Jaga kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Penjagaan Tuhan menjadi bahagian kami semua. Terima kasih. Kami berdoa untuk keluarga hamba-Mu di tempat ini. Keluarga Pelealu Waterkam yang selalu terbuka hati menjadikan rumah tempat tinggal mereka jadi tempat kami beribadah, mencari hadirat-Mu, menyembah Engkau seperti pada malam hari ini. Diberkatilah keluarga hamba-Mu ini, Penatua Novi Pelealu, Ibu Reni, yang dalam tanggung jawab pelayanan wanita kaum ibu, Ibu Reni Pelealu Waterkam, anak-anak Penatua Yosua Pelealu, Angie dan Matthew, bahkan orang tua, Pemerampen, bahkan seisi rumah, semua, bahkan para pekerja dalam keluarga ini. Tuhan berkati mereka sehat, kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan jaga keluar masuk mereka. Dalam segala usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan buka-bukakan jalan. Mengalir berkat Tuhan dan Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan. Saat mereka bergumul, Tuhanlah memberi jalan keluar. Kami juga ingat dalam doa ini untuk mereka yang bersyukur karena hari ulang tahun, baik pada hari ini, bahkan telah mengalami ketambahan usia secara khusus untuk saudara Yolanda Bawengan. Tuhan, Engkau kiranya memberkati saudari kekasih ini, Yolanda Bawengan, dalam kehidupannya, dalam apa rencana dan cita-citanya masa depan, tapi berkati juga orang tua dan seluruh keluarga. Terima kasih Bapa. Kami masih berdoa kepadamu untuk anggota-anggota Sidi Jemaat di minggu-minggu sengsara ini yang Kau sediakan bagi kami. Siapkan Sidi-Sidi Jemaat, dijauhkan dari segala halangan, taruhkan kerinduan yang tak berkeputusan untuk boleh menikmati persekutuan di meja perjamuan Tuhan pada hari besar, hari Jumat Agung yang akan datang. Sehingga kami menikmati persekutuan indah bersama Tuhan. Karena betapa besar arti dan pengorbanan Kristus bagi keselamatan kami. Terima kasih Bapa. Taruhkan kesabaran-Mu dalam menanggung penderitaan bagi kami semua. Taruhkan ketaatan dan kesetiaan-Mu kepada Bapa bagi kami anak-anak-Mu dalam penghayatan dan pemaknaan kesengsaraan Kristus. Tapi anugerahkan juga kemenangan-Mu atas kuasa dosa dan maut bagi kami, sehingga kami menikmati hidup kekal bersama-Mu seperti yang Kau janjikan. Semua kami yang hadir malam hari ini, yang saat ini tunduk dalam kerendahan hati berdoa, Tuhan mengenal kami satu persatu. Tuhan tahu apa yang ada di hati pikiran kami, apa yang kami alami, apa yang kami rasakan.
Apa yang kami harapkan, Tuhan, hanya kepadamu kami bawa semuanya. Ajar kami setia dan taat, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami fokus kepadamu, Tuhan, agar ketika kami lemah, kami kuat karena Tuhan. Ketika kami seperti tidak melihat jalan di depan kami, ada Engkau, Tuhan, yang membuka jalan. Engkau mengajar agar kami meminta, maka kami menerima. Kami mencari, Engkau akan kami mendapat. Kami mengetok pintu dalam doa-doa kepadamu. Engkau berfirman, bagimu pintu dibukakan. Terima kasih Tuhan, karena kami hidup dalam terang firman-Mu. Engkau andalan dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami semua, juga keluarga yang menerima kami. Semua kami yang ada ini, ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Biar kehendak-Mu jadi, Tuhan, bukan kehendak kami. Karena Tuhan dapat melakukan jauh melebihi apa yang kami pikirkan dan doakan. Engkau jawaban dalam hidup kami. Tanpa Tuhan kami tak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi berkati kami, pribadi dan keluarga, yang boleh berkumpul bersama pun jauh, yang ada saat ini dan dari rumah kami masing-masing dimanapun kami berada. Dengarkan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Dua sahabat lama, tongkat laku Tuhan. Tongkat laku Tuhan yang jaga aku dalam malam terang diriku, janganlah kau tinggal aku dan sesat bergembira dalam suka dan benar. Bapa hentar, hentarlah, tongkatlah kandaku, agar habisku berperang, kau beri mahkotaku. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Kasih-Nya akan terus menyertai dan memberkati kita sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, demikian ibadah. Terima kasih. Shalom. Puji nama Tuhan, ibadah kolom 7 Jemaat Gemim Kinamang sudah boleh terlaksana dengan baik. Kita yakin dan percaya ibadah yang sudah boleh berlangsung ini hanya boleh jadi oleh karena penyertaan Tuhan di dalamnya. Dan kita yakin dan percaya ibadah di saat ini akan senantiasa menyenangkan akan hati Tuhan, boleh membawa berkat dalam kehidupan kita semua, tetapi juga boleh meninggalkan berkat bagi keluarga Pelealu Waterkam. Dan selaku pelayan khusus, bahkan jemaat yang hadir di saat ini, tentunya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Emeritus Keti Supitiko Alu STH yang telah memimpin ibadah kolom 7 Jemaat Gemim Kinamang di malam hari ini. Doa dan harapan kami, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Pendeta dalam kehidupan keluarga, tapi juga di tengah-tengah pelayanan yang ada, memberkati juga anak-anak keluarga Michael Supit dan anak-anak keluarga Harap Supit dan anak-anak. Bahkan juga pelayan khusus mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat kolom 7 yang bersukacita boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan dalam persekutuan ibadah kolom 7 Jemaat Gemim Kinamang. Dan mengucapkan juga terima kasih kepada keluarga Pelealu Waterkam yang telah menyediakan rumah mereka untuk menjadi saluran berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati keluarga Pelealu Waterkam. Dan berikut adalah ruang organisasi, penyampaian-penyampaian. Yang pertama, kami berikan kesempatan kepada pria Kombapa untuk membawakan penyampaian. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan. Untuk ibadah pria Kombapa di minggu yang berjalan ini akan diadakan pada besok hari, bertempat pada keluarga Tamaka Mamangke, yaitu Bapak Heik Tamaka. Jadi diharapkan kehadiran dari seluruh pria Kombapa Jemaat Kolom 7 yang boleh berkesempatan hadir di ibadah besok hari. Sekali lagi atas perhatian, diucapkan banyak terima kasih. Terima kasih. Lanjut dari wanita Kom Ibu, dipersilakan Ibu Sekretaris. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat kami, wanita Kom Ibu, yang menjadi pengumuman kita pada hari ini. Ibadah kita wanita Kom Ibu pada Senin tanggal 8 Maret 2021 di keluarga atas nama Ibu Evan Samuri, hari Senin jam 6 sore. Sangat diharapkan untuk kita semua ibu-ibu boleh hadir bersama-sama. Demikian dari kami wanita Kom Ibu. Disampaikan terima kasih, shalom. Dikembalikan kepada pembawa acara. Ya, terima kasih. Berikut dari anak sekolah minggu. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami.
penyampaian untuk anak sekolah minggu kolom 7 bahwa ibadah pondok gembira akan dilaksanakan pada besok hari, yaitu pada pukul 4 sore, dan memohonkan bagi orang tua yang punya anak sekolah minggu agar dapat join bersama-sama di ibadah tersebut. Atas perhatian disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Encik Nancy. Berikut diberikan kesempatan kepada Penatua kolom 7 yang kami sebut dengan kasih Bapak Theo Kurniawan Sendo. Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih atas kesempatan. Jadi yang pertama untuk ibadah kolom pada hari Kamis minggu depan tanggal 11 Maret akan jatuh di keluarga Sompotan Kewas, dan yang akan menjadi kadim sudah dikonfirmasi akan dibawakan oleh pemudi yaitu saudari Esther Wawiling Sarjana Teologi. Kemudian karena ini dari unsur pemuda dan remaja, maka akan diminta juga kesediaan dari remaja Tiara untuk bisa menjadi koordinator pada ibadah kolom minggu depan. Kemudian pada ibadah kolom 2 minggu depan yang bertempat di keluarga Adrian Samuri pada tanggal 18 akan dirangkaikan dengan hari ulang tahun dari ibu yang terkasih, yaitu Ibu Teresa Samuri. Kemudian untuk remaja, mungkin belum diinfokan, pemuda remaja besok hari ada ibadah di saudari pemudi Jennifer Rimporo di rumah keluarga Ibu Ellen. Nah ini jamnya belum tahu, nanti mungkin akan disampaikan lewat WhatsApp grup milik remaja. Demikian penyampaian bagi jemaat yang sudah hadir pada malam hari ini. Sekaligus mengucapkan terima kasih juga kepada Oma Pendeta yang sudah lama tidak dengar membawakan kadim baru malam hari ini dan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita menanjak pada acara yang berikut, yaitu ucapan terima kasih dari keluarga. Diundang dengan penuh kasih Penatua PKB Jemaat Gemim Kinama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Syukur kepada Tuhan. Kita boleh sama-sama panjatkan karena atas kasih dan perkenanan Tuhan bagi kita semua. Sehingga pada saat ini kita boleh lagi terkumpul di rumah kami untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Emeritus Kepi Supi Tikaolu Sarjana Teologi yang telah mengatakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang telah diperdengarkan oleh Ibu Pendeta itu tidak lalu begitu saja, melainkan kita boleh hartakan dalam kehidupan kita masing-masing. Sekali lagi mengatasnamakan keluarga, ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta, selalu diberkati Tuhan dan selalu diberikan kesehatan daripada Tuhan. Ucapan terima kasih juga kami keluarga buat pelayan khusus kolom 7, Pak Penatua dan Indonesia Mas yang telah mengkoordinir sehingga ibadah pada saat ini boleh terlaksana dengan segala baik. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat yang boleh bersama-sama dengan kami beribadah secara langsung di rumah maupun di rumah masing-masing. Selama keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Berikut keluarga telah menyediakan berkat bagi kita semua. Tentunya sebelum kita menerima berkat yang telah tersedia, kita akan berdoa
Dan doa makan mohon kesediaan Bapak Hengki Wongkar. Bapak Ibu jemaat yang berkati Tuhan, kita akan menerima berkat dari kaum keluarga. Tetapi sebagai orang yang percaya, tentu kita harus mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu yang sudah boleh kami alami, nikmati, dan rasakan. Di mana Engkau telah menuntun, menjaga kehidupan kami di sepanjang hari ini. Engkau telah menuntun peribadatan kami hari ini, sehingga kami boleh menerima berkat firman Tuhan yang sudah boleh disampaikan oleh hamba firman-Mu. Saat ini Tuhan, kaum keluarga telah menyiapkan makanan untuk jasmani kami, tetapi sebelum kami makan dan minum bersama, kami mohon tuntunan Roh-Mu yang kudus untuk boleh memberkati dan menguduskan makanan ini. Sehingga apabila kami makan dan minum bersama, itu boleh mendatangkan kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melangsungkan aktivitas kami di sepanjang malam hari ini hingga seterusnya. Buat kaum keluarga yang telah menyiapkannya Tuhan, Engkau memberkati mereka berlimpah ruah, memberkati dalam setiap aktivitas tugas pekerjaan, terlebih tugas pelayanan mereka. Engkau memberikan berkat yang berlimpah di dalam kehidupan mereka. Doa ungkapan syukur kami Bapa yang kami sambut hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus yang adalah sumber berkat di dalam kehidupan kami. Amin. Ya, dipersilakan Bapak Ibu jemaat untuk segera menuju ke ruang